Selamat sore Bapak Ibu umat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang di Gereja Katolik Paroki Kristus Raja Andalas. Marilah kita mengawali perayaan Ekaristi dengan nyanyian pembuka Mada Bakti 366. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada Dikau, pada teman, pada kawan, serta lawan, karena kami bersalah semua. Di dalam sikap benci dan hasrat cinta diri, pantaskah kami menghadap padamu tanpa maaf, tanpa berkah, tanpa ampun yang melimpah. Pantaskah kami menghadap padamu. Dalam perayaan Ekaristi malam hari ini, kita bersyukur dan bergembira atas semua berkat dan rahmat yang telah diterima, serta atas pertambahan usia dari Ibu atau Oma Caroline Kusniati. Juga kita memohonkan keselamatan jiwa, kebahagiaan abadi bagi Nenek Pare, Nenek Heret, Bapak Koan, Bapak Moa, Anak Nong, Anak Egenius, serta seluruh anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Juga bagi Mama Maria Rensi, Yusman Samsudin, dan juga Ibu Emilia Emi Hamdani. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja pada hari ini kita merayakan hari Minggu Prapaskah yang kelima, atau juga dikenal sebagai Minggu Sengsara. Kesengsaraan Tuhan semakin nampak bagi kita, kemuliaannya seolah-olah tersembunyi oleh karena penderitaan, sengsara, serta dera yang ia derita. Dengan ketaatannya kepada perutusannya, ia menjadi benih yang jatuh di tanah, yang mati kemudian menghasilkan buah yang berlimpah. Ia ditinggikan di kayu salib agar ia menarik kita semua kepadanya. Melalui salib ia menyelamatkan kita. Maka mari kita semua belajar dari teladan cinta dan kasih-Nya untuk berani berkorban, berani memberikan yang terbaik dari hidup kita, dari diri kita, untuk kebaikan orang lain, untuk kebaikan sesama. Juga bagi kita semua, agar kita boleh lebih peduli, lebih prihatin, dan memberi perhatian kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan menderita. Saudari dan saudara, marilah di awal perayaan ini kita menyadari kerapuhan kita, kelemahan kita, kedosaan dan kedagingan kita di hadapan Allah, sesama, dan semesta. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, agar dapat menghasilkan buah melimpah.
pelaksanaan perjanjian Allah yang baru, di mana Allah mengampuni kejahatan umat-Nya dan tidak akan mengingat lagi dosa-dosa mereka. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Tuhan dan Allah kami, Putra-Mu telah menyerahkan dirinya sampai wafat karena kasih-Nya kepada kami. Kami mohon, semoga berkat bantuan-Mu kami hidup dan bertindak penuh semangat dalam kasih yang sama. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sungguh, akan datang waktunya, aku akan mengadakan suatu perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, ketika aku memegang tangan mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu sudah mereka ingkari. Meskipun akulah Tuhan yang berkuasa atas mereka, sabda Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, sabda Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan." Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku, sabda Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan takkan lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. kasih setiamu menurut besar
murni dalam diriku ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang durhaka, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Kristus telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku, sabda Tuhan. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah,
terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa saja yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, mulialah namamu." Lalu terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya dia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, selamat sore. Bertobat berarti mati untuk hidup lagi. Dalam Injil tadi kita mendengarkan bagaimana Yesus pada saat-saat menjelang kematiannya, ia mengucapkan suatu kalimat yang sangat bermakna dalam hubungan dengan penderitaan dan kematiannya. Kalimat itu, "Sesungguhnya, jikalau biji gandum dan tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Kata-kata Yesus itu seolah-olah menjadi hukum alam. Kita tahu Yesus mengambil perumpamaan-perumpamaan dari apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang terjadi dalam hidup kita. Hukum alam itu terjadi dalam dunia tumbuh-tumbuhan. Biji gandum, biji jagung, biji padi, atau buah kelapa memang harus jatuh, masuk ke dalam tanah, membelah diri, merusak dirinya, baru bisa berkecambah, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang berlimpah. Kalau ia tidak jatuh, kalau ia tidak mati, ia tidak akan bertumbuh, ia tidak akan berkembang untuk menghasilkan sesuatu yang lebih daripada yang ada pada dirinya. Ia tidak menghasilkan apa-apa. Satu harus mati untuk menghasilkan banyak buah, dan ini sudah menjadi hukum alam. Saudari-saudara yang terkasih, demikian juga dalam dunia fauna atau dalam dunia binatang. Dikatakan bahwa seekor laba-laba jantan sesudah mengawini betinanya,
akan memberikan dirinya untuk disengat oleh si betina dan mati. Mengapa demikian? Supaya jasad atau bangkai dari laba-laba jantan itu kemudian menjadi makanan bagi anak-anak laba-laba di awal kehidupan mereka sesudah mereka menetas. Satu harus mati untuk menghasilkan banyak buah kehidupan. Kita juga tahu dan kita pasti pernah mendengar kisah burung pelikan. Pada saat-saat sulit mendapatkan makanan, induk burung pelikan sering merobek dadanya. Dia mematuk dadanya. Darah yang keluar dari dadanya itu kemudian menjadi penyambung hidup bagi anak-anaknya di musim-musim mereka tidak mendapatkan makanan. Sekali lagi, satu harus jatuh, satu harus mati untuk menghasilkan banyak buah. Demikian pula dalam dunia manusia. Manusia itu dilahirkan, bertumbuh dan berkembang karena ada pengorbanan manusia lain, entah itu ayah atau ibu, saudara atau sahabat kenalan yang rela berkorban. Maka sebenarnya saudari dan saudara yang terkasih, kita hidup dan bertumbuh di atas tanggung jawab dan pengorbanan orang lain. Dan ini sudah hukum alam. Kita tidak akan bisa bertumbuh, kita tidak akan bisa berkembang kalau tidak ada orang lain yang berkorban untuk diri kita. Saudari dan saudara yang terkasih, ketika Yesus berbicara tentang biji gandum yang harus jatuh untuk menghasilkan banyak buah, Ia sebenarnya berbicara tentang dirinya sendiri. Dialah biji gandum yang harus jatuh itu. Dialah biji gandum yang harus mati itu. Dalam kisah sengsara Injil dalam Jumat Agung atau Minggu Palma yang kita kenal dengan Pasio, nanti kita akan mendengarkan imam besar orang Yahudi mengatakan, lebih baik satu orang mati untuk seluruh bangsa. Lebih baik satu orang mati untuk seluruh bangsa. Dan ketika Yesus mati disalib, seorang serdadu yang dalam tradisi dikenal sebagai Longinus menikam lambungnya. Dari sana mengalir air dan darah. Dari sana mengalir kehidupan. Sama seperti biji gandum yang telah mati kemudian bertumbuh, berkembang, membawa kehidupan untuk orang-orang di sekitarnya. Yesus yang mati di kayu salib, Ia membawa, mengantar dan memberi kehidupan untuk kita. Ketika Ia dikuburkan, Ia dimakamkan, biji gandum itu telah ditanam. Dan ketika Ia bangkit pada fajar hari Paskah, biji gandum itu bertumbuh dan menghasilkan banyak buah, yaitu keselamatan bagi seluruh umat manusia, keselamatan bagi saya dan Anda, keselamatan bagi saya, Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, untuk anak-anak, untuk orang muda, orang dewasa, mereka yang lanjut usia, singkatnya keselamatan untuk semua orang. Lantas apa yang dapat kita perbuat, saudari-saudara yang terkasih? Sejak Yesus menjadi biji gandum yang jatuh, semua pengikutnya, kita yang mengaku diri Kristen, kita yang mengakui diri pengikut Kristus, dipanggil juga untuk menjadi biji gandum. Setiap pengorbanan dan penderitaan yang kita terima, yang kita lalui setiap hari, baik itu besar maupun kecil, kalau kita lalui dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh keceriaan, dengan hati yang penuh keikhlasan, dengan hati yang penuh kegembiraan, pasti akan menghasilkan banyak buah, pasti akan menghasilkan kegembiraan, sukacita, keselamatan bagi orang-orang di sekitar kita. Saudari dan saudara yang terkasih, dengan sengsara dan kematiannya, dengan penderitaannya, Yesus memberi makna baru tentang kematian. Bahwa semua penderitaan dan pengorbanan kita kemudian bermuara pada keselamatan yang Ia janjikan kepada kita. Pepatah bahasa Inggris mengatakan no pain, no gain. Tidak ada sukacita, tidak ada
kegembiraan kalau tidak ada kesulitan, kalau tidak ada penderitaan. Perkembangan, kejayaan, dan keselamatan tidak bisa kita peroleh tanpa usaha dan pengorbanan. Jalan pintas untuk keselamatan tidak ada. Semua harus dilewati sebagaimana Yesus telah melewati itu. Kemenangan tidak bisa diraih dengan seenaknya saja. Maka kita perlu terus-menerus setiap hari, dari hari ke hari, melalui kehidupan kita memperjuangkan keselamatan itu. Kita memperjuangkan keselamatan kita memperjuangkan juga keselamatan saudari dan saudara kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang harus menempuh hidup ini seperti roda, mau di atas mau di bawah. Yang paling penting apa? Rodanya itu terus berputar menuju keselamatan yang abadi. Saudari dan saudara yang terkasih, sebagai umat, sebagai pengikut Kristus, hendaklah kita menghayati misteri biji gandum itu. Kita tidak perlu mencari penderitaan, kita tidak perlu mencari derita, karena sebenarnya kehidupan kita adalah bagian dari bagaimana cara kita menghayati jalan salib Yesus. Salib itu sebenarnya paradoks. Kok kita diselamatkan melalui salib? Mengapa tidak keren seperti film-film di bioskop? Salib kok itu agak lain. Ya, seperti judul film yang lagi viral sekarang. Salib itu agak lain. Tetapi itulah jalan yang harus kita tempuh. Setiap dari kita tanpa mengenal latar belakang kita memiliki salib dan kita harus memikul salib itu. Supaya kalau tiba saatnya kelak, penderitaan kita, pengorbanan kita demi kebahagiaan dan keselamatan dapat kita peroleh, dapat kita terima dengan penuh sukacita. Maka saudari dan saudara yang terkasih, pikulah salib kita dengan sukacita, dengan kepala tegak. Walaupun masih ada perasaan ketar-ketir di dalam diri, mungkin kita takut, mungkin kita khawatir, tetapi yakinlah, percayalah, Tuhan menyertai kita. Ia adalah Immanuel, Ia menyertai kita apapun situasi hidup kita, bagaimanapun kondisi kehidupan kita. Dan yakin serta percayalah bahwa pengorbanan kita tidak akan pernah sia-sia. Bapak ibu yang berkorban untuk anak-anaknya, pengorbanan Anda tidak akan sia-sia. Suami yang berkorban bagi istrinya, pengorbanan Anda tidak akan sia-sia. Istri yang berkorban untuk suaminya, pengorbanan Anda tidak akan sia-sia. Sejauh pengorbanan itu sejalan dan searah dengan kehendak Tuhan. Maka mari saudari dan saudara yang terkasih, pada pekan kelima Prapaskah ini, mari kita membawa pengorbanan kita membawa penderitaan kita, pergumulan kita, apapun yang kita alami dalam hidup, kepada Allah. Kalau kita sudah terlalu jauh meninggalkan Dia, mari kita kembali ke jalan di mana Dia menunggu dan menanti kita dengan penuh cinta. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama kita menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, dan wafat dan dimakamkan, turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah berdoa kepada Allah Bapa agar dianugerahi keberanian Kristus
untuk menghadapi hidup dengan masalah-masalahnya, bahkan untuk menghadapi kematian demi kehidupan dan perkembangan bagi diri kita sendiri dan sesama manusia. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Bagi gereja yang menghadapi tuntutan untuk menyembuhkan dan memperbarui masyarakat kita yang sakit, ya Bapa, semoga gereja sanggup melaksanakan panggilannya terhadap masyarakat kami tanpa membiarkan diri terbawa oleh kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Bagi kita sendiri serta saudara-saudari kita sebangsa, ya Bapa, semoga di tengah-tengah kegoncangan zaman ini kami belajar menyisihkan kepentingan diri yang sempit demi keadilan dan persaudaraan bagi seluruh bangsa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Bagi saudara-saudari kita yang miskin dan menderita, bagi para korban ketidakadilan dan pemerasan, bagi mereka yang terlupakan dan putus asa. Ya Bapa, semoga kami menunjukkan pengertian bagi mereka yang menderita dan ikut mencari daya upaya untuk meringankan beban mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Bagi mereka yang hidup dalam ketakutan, bagi mereka yang tidak berharap lagi pada orang lain, bagi mereka yang takut meninggal dunia. Ya Bapa, semoga lewat kami Engkau memulihkan harapan mereka atas hidup dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami membawa kasih-Mu. Bagi umat di paroki kita, serta umat paroki-paroki lain. Ya Bapa, semoga kami semua menyadari makna dan harga penderitaan, serta pengorbanan yang diterima dengan rela demi sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Bagi saudari dan saudara kita yang bersyukur atas karunia pertambahan usia, Ibu atau Oma Karolin Kusniati, maupun siapa saja yang ingin kita doakan yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Ya Bapa, semoga bagi mereka yang bersyukur atas pertambahan usia, senantiasa Engkau menganugerahkan rahmat yang mereka butuhkan, kesehatan jiwa dan raga, semangat, sukacita, serta kegembiraan dalam hari-hari hidup mereka. Semoga semangat pengorbanan putra-Mu boleh hidup dalam mereka, agar mereka pun dapat berani berkorban, dapat memberi yang terbaik dari diri mereka untuk keluarga, untuk sesama maupun siapa saja yang mereka jumpai setiap hari. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Bagi sanak keluarga, saudari-saudara yang telah meninggal dunia, Yusman Samsudin, Emilia, Emi Hamdani, Nenek Pare, Nenek Heret, Bapak Kowan, Bapak Moa, Anak Nong, Anak Egenius, dan juga Maria Rensi, maupun sanak keluarga kita yang telah meninggal dunia. Ya Bapa, anugerahkanlah kehidupan yang kekal. Semoga sebagaimana biji gandum yang telah jatuh di tanah, kemudian mati dan bertumbuh serta berbuah banyak, kepergian saudari dan saudara kami ini menumbuhkan semangat, menumbuhkan sukacita dan harapan dalam hidup kami, bahwa Engkau berkenan menganugerahkan, Engkau memberikan kepada kami kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi bersama Engkau di surga. Semoga keluarga yang ditinggalkan boleh dikuatkan dalam iman, pengharapan, dan kasih.
Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Mari saudari dan saudara kita mempersembahkan kepada Allah doa-doa pribadi dalam hati masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Allah Bapa kami, begitu sukar bagi kami untuk hidup, bukan bagi diri kami sendiri, melainkan bagi orang lain, karena kami takut berkorban. Buatlah kasih kami cukup kuat untuk tidak menarik batas-batas dan untuk menerima resiko cinta. Berkat kekuatan Dia yang telah menunjukkan jalan yang harus kami tempuh, yakni Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bawalah bersembah ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cinta-Mu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hati-Mu. Lenyaplah kesan hampa gulana, semarak ini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti diri-Mu. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah sebagai sarana untuk membarui perjanjian-Mu dengan kami, yaitu tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadah suci dan karya kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali, mereka diantar sampai pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gereja-Mu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus.
Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hambamu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, Uskup Koadjutor kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu.
Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
hapuskan dosa dan salah kami demi darah Putramu. Jadikan hati kami suci dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Kami bagaikan anak yang hilang, yang tinggalkan rumah Bapa. Padamu kami pulang kembali dengan tobat dan pasrah. Jadikan hati kami suci dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena Di-Kau Maha Rahim. Hapuskan dosa dan salah kami demi darah Putramu. Jadikan hati kami suci dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan sejati, kami bersyukur atas roti kehidupan yang telah kami terima sebagai bekal perjalanan hidup kami menuju kepadamu. Semoga kami terdorong untuk berani berkorban untuk kesejahteraan bersama, berkat pengorbanan Putramu yang kami rayakan ini, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Pengumuman Gereja, Sabtu 16 Maret 2024. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte Gereja, Sabtu dan Minggu 9 dan 10 Maret 2024 sebesar Rp18.900.000. Sumbangan pemeliharaan gereja sebesar Rp12.485.000. Aksi puasa pembangunan sebesar Rp12.411.000. Kolekte misa dan jalan salib sebesar Rp3.158.000. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 di aula lantai 1. Yang ketiga, jadwal Pekan Suci 2024. Ibadat dan penerimaan sakramen tobat Senin 18 Maret 2024 pukul 17.00 WITA. Misa Minggu Palma. Misa sore hari Sabtu 23 Maret 2024 pukul 18.00 WITA. Misa Minggu Palma 24 Maret 2024
Yang pertama pukul 6.30 WITA, yang kedua 9.30 WITA, dan yang ketiga 17.00 WITA. Misa Kamis Putih tanggal 28 Maret 2024 pukul 16.00 WITA dan 19.00 WITA. Ibadat Jumat Agung tanggal 29 Maret 2024 diadakan 2 kali pada pukul 14.30 WITA dan 18.30 WITA. Misa Sabtu Vigili tanggal 30 Maret 2024 dilaksanakan hanya sekali, yaitu pukul 18.30 WITA. Misa Minggu Paskah tanggal 31 Maret 2024 diadakan 2 kali, jam 8.00 WITA dan 17.00 WITA. Pengumuman yang keempat, sehubungan dengan perayaan Pekan Suci, tim dekorasi PKR Andalas sangat mengharapkan dukungan serta partisipasi umat dalam memberikan bantuan berupa sumbangan, baik sumbangan bunga maupun sumbangan dana untuk persiapan perayaan Pekan Suci yang akan dimulai dengan Minggu Palma sampai dengan Minggu Paskah. Adapun bagi umat yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi Ibu Mike Mokalu dan Ibu Selvia Canda. Yang kelima, tambahan pengumuman. Umat dihimbau menggunakan kendaraan umum atau online pada saat perayaan Pekan Suci, khususnya Jumat Agung dan Sabtu Suci atau malam Vigili, karena baik tidak akan digunakan untuk tempat parkir. Untuk info lengkap dapat dilihat di papan pengumuman. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Saudari dan saudara, terima kasih untuk kehadiran kita dalam perayaan Ekaristi hari Minggu Prapaskah yang kelima. Terima kasih untuk partisipasi aktif kita dan juga bagi para pelayan liturgi yang telah melayani Tuhan dalam perayaan ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga pelayanan kita berkenan kepada Allah. Dan saudari-saudara, mari kita menutup perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Tuhan kami mohon, limpahkanlah dengan murah hati pengampunan dan damai kepada umat beriman-Mu, supaya dengan cara yang sama mereka dibersihkan dari segala kehinaan dan melayani Engkau dengan hati yang tulus. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari dan saudara, pergilah, misa sudah selesai. Tuhan